Di suatu tempat tersembunyi yang terletak di sekitar Akademi Sirius, nampaklah Lucas dengan Charles yang sepertinya sudah menjadi salah seorang anggota dari kelompok misterius sedang memasuki gua yang tersembunyi. Mereka perlahan-lahan membuka sebuah pintu rahasia yang ada di sana. Setelah pintu itu dibuka, Charles yang ada di samping Lucas pun langsung bersujud memberikan penghormatan pada seseorang yang sepertinya adalah pemimpin di sana. Lucas awalnya kebingungan dengan mengapa dirinya bisa dibawa ke tempat seperti itu. Namun ternyata kehadiran Lucas sudah direncanakan oleh sang pemimpin tersebut, karena dia sepertinya membutuhkan sosok Lucas untuk menjalankan suatu rencananya. Sang pemimpin kelompok itu berterima kasih atas kehadiran Lucas di tempat ini, karena dengan bergabungnya Lucas, maka rencana mereka semua akan menjadi lebih lancar ke depannya. Namun pada dasarnya memang Lucas adalah sosok yang sombong, keras kepala, dan pembuat onar. Dengan santainya dia pun berkata jika siapa yang bilang dirinya akan bergabung di kelompok aneh ini. Karena sebelumnya, saat Charles meminta Lucas untuk ikut dengannya, dia berkata jika akan menunjukkan sesuatu yang menarik pada Lucas di suatu tempat. Maka dari itu Lucas pun sebenarnya berharap jika hal menarik tersebut lebih mengesankan daripada sekumpulan orang-orang misterius seperti mereka ini. Lucas di sini merasa aneh karena sosok pemimpin itu sepertinya bukanlah seorang murid seperti mereka. Apakah kemungkinan jika sosok itu adalah seorang profesor? Tiba-tiba, salah satu anggota dari kelompok misterius itu merasa sangat geram dengan tingkah laku Lucas di sana. Dia pun menegur Lucas yang terlihat sangat tidak sopan saat itu. Menurutnya, bajingan seperti Lucas seharusnya bersyukur karena telah diundang langsung oleh sang pemimpin di sana. Merasa tersinggung setelah disebut bajingan oleh salah satu anggota yang ada di sana, tentu membuat Lucas merasa sangat geram saat itu juga. Namun belum sempat Lucas memberi salah satu anggota itu sebuah pelajaran. Dengan sangat dingin sang pemimpin kelompok itu pun berkata, jika kata-kata itu sepertinya kurang sopan jika diutarakan kepada Lucas di sana sambil dia menjentikan jarinya. Seketika api yang begitu besar pun membakar salah seorang anggotanya tersebut. Di sisi lain, dalam hati Lucas sebenarnya dia ingin melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh sang sosok misterius tersebut. Namun di sini Lucas cukup terkesan karena dia bahkan tak bisa merasakan tingkat mana sama sekali dari mantra yang dikeluarkan oleh sosok tersebut. Dengan tetap waspada, Lucas pun ingin mencari tahu lebih lanjut tentang kelompok yang saat ini sedang mereka bicarakan. Apa tujuan kelompok ini dan mengapa juga mereka membutuhkan kehadiran Lucas di sana? Apakah mungkin jika kelompok ini ada hubungannya dengan insiden yang terjadi di akademi sebelumnya? Sang pemimpin misterius itu pun berkata jika dia memiliki rencana yang lebih besar daripada yang dibayangkan oleh Lucas saat itu. Namun karena suatu alasan, sosok itu pun masih belum bisa bertindak saat ini. Maka dari itu dia membutuhkan seorang penyihir yang sangat handal dan juga hebat untuk menjalankan rencananya. Dan salah satu penyihir hebat itu adalah Lucas itu sendiri. Seluruh orang yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang keberatan dengan seluruh kebijakan yang ada di Akademi Sirius. Mungkin saat ini bagimu hal itu tak terlalu mengganggu. Namun coba pikirkan saja dan rasakan moto dari akademi, murid, dan juga struktur yang sudah dibangun pada sekolah ini. Apakah benar kau tak merasa terganggu sedikit pun, Lucas? Lucas yang masih saja keras kepala pun bertanya di sana, untuk apa dirinya melakukan pekerjaan seperti itu? Karena pasti hal itu akan membuang-buang waktu berharga miliknya. Ditambah lagi para bocah-bocah bangsawan yang selalu dimanjakan ini benar-benar sangat tidak berguna. Maka dari itu, Lucas tak ada niatan sedikit pun menyetarakan derajatnya dengan murid-murid manja tersebut. Apalagi sampai harus menerima perintah dari orang misterius seperti dirimu. Di saat Lucas sudah mulai beranjak pergi, terlontarlah sebuah provokasi dari sang pemimpin kelompok tersebut. Jika sepertinya rumor yang beredar itu sangatlah benar, Lucas adalah seorang penyihir yang sangatlah besar kepala dan juga sombong kepada orang-orang yang lebih lemah daripada dirinya. Tapi apakah temanmu Arthur Lewin itu tidak membuktikan jika seluruh kesombonganmu itu salah besar? Hal itu membuat Lucas seketika menghentikan langkahnya dan merasa terprovokasi oleh perkataan sosok misterius tersebut. Dia menambahkan jika mungkin Lucas sudah cukup sukses dalam perkembangannya setelah dia dimanjakan dengan berbagai eliksir sejak Lucas terbangkitkan. Namun hal itu berkebalikan dengan Arthur Lewin. Yang paling mengejutkan di sini adalah Arthur bisa menjadi sekuat itu tanpa bantuan eliksir sedikit pun seperti halnya dirimu, Lucas. Merasa seluruh perkataan sosok tersebut memang benar adanya, membuat Lucas pun menjadi sangat penasaran dengan siapakah sosok misterius di depannya saat ini. Sambil berdiri dari singgasana sederhana yang dia duduki di sana, sosok itu pun berkata jika dia adalah orang yang datang ke tempat ini untuk memberikan sebuah manfaat pada benua di saat ini. Kembali lagi negosiasi dilakukan oleh Lucas Wakes di sana. Dia berkata jika sebelumnya sudah menjelaskan bahwa hubungan kerjasama ini akan saling menguntungkan satu sama lain. Sosok itu berkata jika akan menyerang secara langsung setelah Lucas melakukan tugasnya. Lalu hubungan antara tiga ras akan melemah dan hancur setelahnya.
Sosok misterius itu berkata jika dia sudah menyusupkan seluruh anggotanya di seluruh bagian-bagian penting yang ada di Akademi Sirius sekarang. Semua sudah diatur dengan sangat rapi dan dia hanya membutuhkan sebuah bantuan kecil dari Lucas saat ini. Lucas yang paham pun beranggapan jika tugasnya pasti berhubungan dengan Arthur Lewin. Sosok misterius itu sangatlah senang dengan kecerdasan Lucas dalam menangkap maksud sebenarnya dari rencana yang baru dia bicarakan. Lucas pun bertanya jika apakah mungkin dia mampu mengalahkan Arthur Lewin dengan kemampuannya tanpa meminum obat apapun di sana. Namun belum selesai Lucas berbicara, sang sosok misterius itu memotong perkataan Lucas. Jika babi lemah sebelumnya tak mampu menampung kekuatan yang dia berikan padanya. Namun jika memang Lucas merasa kuat pada dasarnya, maka tak sulit bagi Lucas untuk menampung kekuatan yang akan dia berikan melalui obat tersebut padanya. Dan yang perlu kau garis bawahi di sini, jika kekuatan ini sangatlah berbeda level dengan kekuatan yang ada di dalam bayanganmu. Lucas pun mulai mengerti di sini, namun dia juga memikirkan bagaimana jika Arthur melawannya menggunakan seluruh kekuatan penuhnya. Dengan santainya sosok misterius itu pun berkata jika Arthur pada dasarnya masihlah seorang manusia, maka dia pasti memiliki kelemahan seperti keluarga dan juga teman-temannya. Dan sepertinya ada satu orang yang sangatlah penting bagi dirinya di Akademi Sirius saat ini. Lucas pun sepakat jika orang terpenting itu adalah Thesia Eralit. Seluruh orang di sana sangatlah tak setuju dengan Thesia yang notabene seorang elf menjadi ketua dewan siswa saat ini. Maka dari itu, mungkin sedikit darah dari Thesia pasti akan membuat Arthur marah dan kehilangan akal sehatnya untuk berpikir jernih. Lucas pun akhirnya setuju dengan kesepakatan saling menguntungkan tersebut. Di asrama Akademi Sirius saat ini, terlihatlah Elia yang sangat murung dengan mata yang sedikit lebam karena kelelahan. Pintu pun diketuk dari luar saat itu. Lalu saat Elia membuka pintu tersebut, terlihatlah Arthur yang berkunjung ke sana. Arthur berkata jika dia lupa membawa kunci miliknya. Namun belum selesai Arthur menyelesaikan kalimatnya, Elia dengan cepat memeluk sahabatnya tersebut dengan sangat erat. Arthur pun menenangkan Elia saat itu, karena tak akan mudah bagi Elia untuk menyingkirkan kehadiran Arthur di sana. Elia pun di sini sadar dan tahu jika sahabatnya ini memang layaknya seekor kecoa yang memang sulit untuk dibasmi. Setelah mengemasi barang-barang yang memang Arthur butuhkan di kamar asramanya, Elia pun menyampaikan beberapa informasi jika sepertinya seluruh teman-teman Arthur yang memasuki dungeon bersamanya telah selamat. Dan juga Thesia saat ini sepertinya sedang berada di ruang latihan bersama kakeknya. Elia menyarankan Arthur untuk mengunjungi semuanya supaya mereka tahu sendiri keadaan Arthur saat ini. Arthur sebenarnya juga ingin melakukan hal tersebut, namun dia berpikir jika muncul saat ini maka semua akan melemparkan berbagai pertanyaan kepadanya. Maka dari itu, dia berencana untuk menemui mereka esok hari saja dan menitipkan salam pada Elia supaya dia menyampaikan jika keadaan Arthur baik-baik saja saat ini, karena pasti semua orang akan mempercayai perkataan Elia di sana. Elia dengan wajah yang masih terlihat sangat lelah pun akan menyampaikan salam Arthur nanti ke seluruh teman-temannya. Setelah Arthur pergi, nampaklah Elia terbaring di tempat tidurnya dan terlihat seperti sedang memikirkan banyak sekali hal dalam kepalanya. Saat menyusuri ruangan latihan, Arthur pun memikirkan beberapa hal tentang kakek Virion dan juga direktur Cynthia di sana. Tiba-tiba Sylvie pun merasakan aura mana yang sangat kuat dari mamanya. Dengan sangat cepat, Arthur pun bergegas memasuki ruangan latihan khusus miliknya. Di saat pintu terbuka, terlihatlah kepulan asap hitam memenuhi ruangan di sana. Terdengar suara dari kejauhan jika apakah itu kau Arthur? Jika memang itu kau, maka saat ini diriku perlu bantuan darimu. Suara itu ternyata dari kakek Virion yang saat ini sedang fokus membantu Thesia dalam proses asimilasi miliknya. Arthur di sini kembali lagi menanyakan kepada kakek Virion jika apakah benda yang ada di hadapan kakek Virion saat ini adalah Thesia. Kakek Virion menyampaikan jika hal itu benar. Thesia menjadi seperti ini setelah kembali dari dalam dungeon. Virion tak tahu pastinya, namun di sini kakek Virion menyadari jika sepertinya bis milik Thesia sedang memberontak dan menyebabkan masalah dalam proses asimilasinya. Singkatnya dapat dikatakan jika dia sedang mencoba melawan kembali tubuh Thesia saat ini. Kakek Virion pun merasa jika sepertinya ada sesuatu yang cukup berbeda dengan sosok Beast Guardian Elderwood yang Arthur lawan sebelumnya. Meski sudah cukup lama bersama dengan Thesia, tetap saja dia selalu berusaha melawan Thesia. Dan Virion selalu merasakan perasaan yang tidak enak terhadap hal tersebut seperti Beast itu sedang dalam kondisi mutasi. Dalam hati Arthur, dia pun mulai merasa bersalah. Karena dia beranggapan gara-gara dirinya lah Thesia mengalami kesulitan seperti ini. Seharusnya dia tak pernah memberikan mana core tersebut pada Thesia sejak awal. Perlahan-lahan Arthur pun mendekati tubuh Thesia yang saat ini terlilit dengan tumbuhan berduri tajam di sana. Tiba-tiba cincin dimensi milik Arthur pun bersinar dan bereaksi terhadap tumbuhan rambat berduri tajam itu. Tumbuhan itu menyerang dan memberikan luka gores terhadap tubuh Arthur di sana. Arthur pun di sini sadar jika dia lengah sedikit saja, serangan itu bisa menancap pada tubuhnya dan juga akan membunuhnya dalam sekejap. Terlihat tumbuhan rambat berduri itu terus bersikeras menyerang Arthur dan menargetkan dirinya sebagai sasaran serangannya. Meski di sini Arthur dengan fokus dapat menghindari seluruh serangan-serangan cepat dari tumbuhan itu,
Namun Arthur juga merasa jika serangan bertubi-tubi itu terus berlanjut, maka dia pasti akan kerepotan juga. Hal itu terbukti saat perlahan-lahan tubuh Arthur terluka karena goresan tajam dari duri-duri yang ada pada tumbuhan rambat tersebut. Virion pun menanyakan kondisi Arthur saat ini. Namun dengan nada bercandanya, Arthur pun berkata jika dia saat ini dalam kondisi baik-baik saja. Tapi sepertinya cucumu memang memiliki dendam pribadi terhadapku saat ini, ungkapnya pada kakek Virion. Virion pun merasa lega namun juga bingung dengan kondisi Arthur yang terdesak namun masih bisa bercanda seperti itu. Tiba-tiba kumpulan tumbuhan tersebut menyatu menjadi satu bagian dan membentuk sebuah tombak raksasa di sana. Dengan serangan itu tentu daya hancur yang diberikan menjadi semakin besar terhadap Arthur. Arthur pun berusaha menghindari seluruh serangan kuat dari tumbuhan rambat itu. Sylvie pun menanyakan langkah selanjutnya yang sebaiknya mereka ambil atas situasi yang terjadi saat ini. Arthur pun di sini meminta Sylvie untuk terus bersama kakek Virion saja, karena dia tak ingin Sylvie dan juga Tessia terluka di sana. Arthur pun berusaha menghadang beberapa serangan menggunakan dinding yang diciptakan menggunakan mantra elemen tanahnya. Lalu dia pun berharap jika saat memotong tumbuhan-tumbuhan ini, hal itu tak akan melukai tubuh Tessia juga di sana. Cincin Arthur tiba-tiba mengeluarkan sebuah kelereng yang diberikan padanya oleh si pemilik toko misteri sebelumnya. Tentu hal itu membuat Arthur sangat terkejut, karena dengan cepat bola kecil itu melesat masuk ke tubuh Tessia yang saat ini sedang dililit oleh tumbuhan rambat tersebut. Seketika ledakan energi pun terjadi dari tubuh Tessia hingga membuatnya lepas dari lilitan tumbuhan berduri yang membelenggunya. Tumbuhan-tumbuhan itu pun hancur berkeping-keping, dan terlihatlah jika bola kecil layaknya sebuah kelereng itu masuk ke inti mana Tessia melalui perutnya. Kembalilah Tessia ke keadaan semulanya, dan sebelum tubuh Tessia jatuh ke tanah, Arthur pun dengan sigap menangkap tubuhnya serta membalut tubuh bersih Tessia dengan selimut saat itu juga. Virion dan juga Sylvie bergegas mendekati Arthur dan juga Tessia di sana. Dalam hati Virion pun dia tak tahu dengan apa yang sebenarnya Arthur lakukan terhadap cucunya itu. Namun dia tahu jika sekali lagi Arthur telah menyelamatkan nyawa Tessia saat ini dengan menggunakan cara yang belum Virion ketahui di sana. Virion untuk yang kesekian kalinya berterima kasih pada Arthur karena sudah menyelamatkan nyawa Tessia. Lalu akhirnya bangunlah Tessia dari pingsannya. Dia merasa kebingungan mengapa dia bisa berada di tempat tersebut, dan mengapa pula ada sosok Arthur dan juga kakeknya di hadapannya saat ini. Virion sangat bahagia cucu tercintanya sudah terbangun dari pingsannya. Dengan cepat dia pun segera memeluk Tessia di sana. Hal yang sama dirasakan oleh Tessia saat itu. Dengan cepat Tessia pun memeluk sosok yang ada di hadapannya. Namun bukan Virionlah yang Tessia peluk, melainkan Arthurlah yang Tessia peluk dengan hangat di sana. Virion pun hanya mampu mematung setelah mengetahui jika dirinya hanya menjadi prioritas kedua saat itu. Tessia dengan senyum manis dan juga menawannya merasa sangat bersyukur setelah melihat Arthur ternyata masihlah hidup. Arthur pun membalas rasa syukur Tessia dengan senyuman manisnya dan membenarkan perkataan Tessia jika dia masih diberi kesempatan selamat dan juga masih hidup saat ini. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan dengan sangat hangatnya di sana, sampai-sampai melupakan kakek mereka yang saat ini mungkin hanya mampu memeluk angin yang berhembus dalam pelukannya. Berpindahlah mereka ke ruangan perawatan yang ada di Akademi Sirius. Terlihat Tessia sedang diperiksa oleh beberapa petugas yang ada di sana. Dalam hati Arthur dia masih bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya sudah terjadi. Karena mengapa bola orb kecil yang diberikan Pak Tua itu hanya terbang mendekati Tessia. Arthur penasaran jika apakah memang benar orb kecil itu sudah membuat Guardian Elderwood dalam diri Tessia menjadi tenang. Tapi apakah hal itu benar-benar akan membantu? Pertanyaan itu terus berputar-putar pada kepala Arthur saat ini. Maka untuk mendapatkan jawaban yang tepat adalah dengan cara Arthur harus kembali ke toko misterius itu lagi. Dan segera menanyakan pada Pak Tua itu jika apa yang sebenarnya telah dia berikan pada Arthur. Sang dokter pun berbicara pada Elder Virion di sana. Dengan cepat kakek Virion pun menanyakan kondisi Tessia saat itu juga. Lalu di sini sang dokter menyampaikan jika kondisi Tessia sudah membaik saat ini. Bahkan sirkulasi mana yang ada pada tubuhnya sudah tak terganggu lagi. Namun sang dokter merasa ada sesuatu hal yang sangat janggal di sini. Karena sebelumnya Elder Virion menyampaikan jika inti mana Tessia berada pada tahap Black Orange, bukan? Kakek Virion pun membenarkan hal tersebut dan menanyakan jika apakah ada masalah pada inti mana Tessia saat ini. Lalu sang dokter berkata kembali jika sebenarnya bukan itu masalahnya. Karena bahkan dia sebagai penyihir yang berada pada tahap Dark Yellow saat ini tak dapat mengukur inti mana milik Tessia di sana. Virion pun mendekati Tessia karena merasa sangat khawatir. Tentu hal yang sama dirasakan oleh Arthur saat itu juga. Di saat Virion mencoba menyentuh bagian inti mana Tessia untuk memeriksanya, tiba-tiba saja matanya terbelalak karena sangat terkejut. Dia merasakan hal yang seharusnya sangat tak mungkin terjadi di sana. Arthur pun yang merasa penasaran beranggapan jika sepertinya hal buruk telah terjadi saat ini pada Tessia. Virion pun berkata jika kondisi Tessia malah terbilang sangat baik saat ini. Virion tak percaya karena inti mana milik Tessia saat ini meningkat dan memasuki tahap silver awal sekarang. Di saat Arthur menyusuri lorong bersama kakek Virion, dia sempat bertanya-tanya pada gurunya itu.
Jika apakah tak apa bagi mereka saat ini meninggalkan Tessia sendirian di sana. Virion pun menyampaikan jika kondisi Tessia sudah membaik dan dirinya saat ini hanya membutuhkan istirahat total. Karena dia hanya kehabisan mana setelah bertarung cukup lama dengan beast yang ada di dalam tubuhnya. Apalagi dengan dirinya saat ini yang telah melewati 3 tahap inti mana sekaligus. Maka staminanya pasti akan sangat terkuras dan membutuhkan istirahat yang cukup. Setelah Tessia terbangun, Virion pun berniat akan membawa Tessia kembali ke istana sementara waktu. Lalu Arthur pun bertanya pada kakek Virion jika apakah mungkin dia bisa memberitahu lebih banyak tentang Lenses pada Arthur. Virion pun yang sudah mendengar kabar dari Cynthia tentang Arthur pun merasa jika Arthur mungkin bisa menanyakan beberapa hal kepadanya saat ini. Arthur bertanya akan hal yang simpel pada kakek Virion, jika seberapa kuat Lenses sebenarnya. Virion pun menjawab dengan pertanyaan kembali, jika apakah Arthur dapat membayangkan seorang penyihir dengan inti mana putih yang sebenarnya. Dibutuhkan setidaknya 20 penyihir inti mana kuning untuk menahan satu penyihir dengan inti mana silver. Namun apakah kau tahu seberapa peningkatan kekuatan antara inti mana silver dan juga putih? Virion adalah seorang penyihir dengan inti mana silver menengah, dan mungkin butuh 10 sosok seperti dirinya untuk menjaga satu penyihir dengan inti mana putih menengah. Dan untuk Cynthia yang memiliki inti mana like silver, mungkin membutuhkan 6-7 orang yang sama untuk menghentikan penyihir dengan inti mana putih menengah. Dengan nada bercandanya, Arthur pun merasa jika apakah kakek Virion selemah itu hingga membutuhkan 10 orang yang setara hanya untuk menghentikan seorang Lenses. Dengan sangat geram, Virion pun menarik pipi Arthur dan berkata jika bukan dirinya yang lemah, melainkan memang sekuat itulah penyihir dengan tahap inti mana putih. Yang membuat bingung Arthur di sini adalah bagaimana penyihir dengan inti mana putih bisa menjadi sangatlah kuat. Yang padahal beberapa Lenses sangatlah muda umurnya, namun mengapa mereka bisa dikatakan sebagai yang terkuat saat ini? Dan jika memang mereka benar-benar sangatlah kuat, mengapa mereka tak mengambil alih kerajaan saja? Karena di sini Arthur berpikir jika memang mereka berenam sangatlah kuat, maka tak sulit bagi mereka untuk menghilangkan sebuah tahta, bukan? Virion pun berkata jika hal itu tak akan pernah terjadi, karena Lenses bisa menjadi sangatlah kuat saat ini, hal itu dikarenakan mereka telah diperjuangkan oleh ras mereka masing-masing selama ini. Arthur di sini kebingungan dengan apa yang dimaksud oleh Virion di sana. Virion pun menyambung perkataannya, jika semua ini berhubungan dengan bagaimana cara keluarga kerajaan telah berkuasa sejak pembentukan 3 kerajaan selama ini. Arthur, dengarkanlah, hanyalah keluarga kerajaan yang telah mengetahui informasi ini. Maka kau tak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun nanti. Lalu aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau percaya dengan sosok dewa? Selama Erebis berkuasa, para elf, manusia, dan dwarf adalah sosok pengembara, berjalan sendiri-sendiri dan bertemu dengan ras lain hanya untuk pertukaran sebuah barang. Mereka semua memiliki perbedaan budaya dan juga kepercayaan. 3 ras ini seharusnya bisa hidup dengan damai, jika saja bukan karena manabis yang berkeliaran dengan bebas dan juga mengincar mereka sebagai mangsanya. Dan pada akhirnya anggota dari 3 ras itu mulai berkurang setiap tahunnya. Sampai pada suatu hari, seorang dewa pun turun dari langit. Dia memberikan sebuah alat untuk menaklukkan manabis terhadap 3 ras tersebut dan mengakhiri era kekuasaan bis saat itu. Dewa ini muncul di depan 3 orang yang saat ini menjadi keluarga kerajaan. Mereka adalah keluarga Glider, Grisunders, dan juga Eralit. Dewa itu menganugerahkan mereka 6 artefak yang dibagikan ke 3 raja tersebut. Semua bukan berarti artefak itu harus mereka gunakan sendiri. Artefak itu akan diberikan pada orang terpilih yang akan diberikan 2 ilmu paling terkuat dari raja terdahulu melalui upacara dan sumpah dari seorang kesatria. Lalu artefak yang diberikan pada mereka akan memberikan mereka sebuah wawasan dan juga manfaat dari sebuah energi yang sangatlah kuat dan sangat banyak yang berada di sekitar mereka. Ya, itu adalah mana. 3 raja kemudian meminta ke-6 pengguna artefak ini untuk menyebarkan pengetahuan yang mereka miliki, serta membagikan kekuatan baru mereka kepada siapapun yang memang mampu. Dan hal itulah yang membuat terciptanya penyihir di generasi pertama. Para elf, manusia, dan juga dwarf saling bersatu dan bekerja sama untuk menekan para manabis ke dalam palung terdalam yang sekarang disebut sebagai Beast Glades. Pada saat itu perdamaian sejati pun tercipta. Hal itu mengakhiri era Beast dan memulai era baru. Para 3 ras itu pun mulai hidup dengan damai, dan secara alami mereka pun masing-masing mencari tempat tinggal yang cocok untuk hidup, karena pasti budaya dan gaya hidup mereka berbeda satu sama lain. Raja dari para manusia memimpin rakyatnya menuju ke barat, di mana tanah di sana sangat lembut dan juga subur. Hal itu sangat cocok untuk dipakai sebagai ladang perkebunan. Raja dari para elf memimpin pengikutnya menuju utara, yang dimana mereka akan hidup harmonis di dalam hutan ajaib dengan para habitat yang ada di sana. Dan untuk raja dari para dwarf, mengarahkan rakyatnya menuju selatan, yang dimana di sana terdapat banyak sekali logam dan juga permata yang sangat mereka sukai. Dengan 3 raja dan juga para Lenses yang mengawasi rakyat mereka, tentu mereka benar-benar bisa hidup dengan makmur dan juga sangat damai. Arthur pun di sini menyela cerita kakek Virion dan bertanya karena penasaran saat itu.
Jika memang seperti yang diceritakan kakek Virion, maka para Lenses lah orang pertama yang menggunakan sebuah sihir melalui artefak yang diberikan dewa untuk para raja sebelumnya. Namun setelah mendengarkan cerita dengan seksama, Arthur pun merasa ada yang aneh di sini. Karena bagaimana dengan perang antara para elf dan juga manusia yang terjadi sebelumnya? Kemana para Lenses pada saat itu? Dengan nada yang begitu kesal, kembali lagi Virion pun menjewer telinga Arthur. Karena Arthur tak mau mendengarkan ceritanya sampai selesai terlebih dahulu. Karena Arthur di sini sudah tahu tentang perang tersebut, maka Virion tak akan menceritakan hal tersebut dengan detail. Tapi pada dasarnya perdamaian itu hanya berlaku untuk beberapa generasi saja, sampai tiga ras perlahan-lahan lupa tentang aliansi yang sudah mereka buat sebelumnya. Tentu keserakahan berperan penting dalam kehancuran aliansi yang sudah dibuat dan mulai menguasai pikiran dari penguasa. Untuk para Lenses mereka tidaklah pergi, mereka sudah ada di seluruh generasi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan. Dan juga mereka telah dibangkitkan secara diam-diam untuk menggunakan artefak itu masing-masing. Lalu karena telah ditemukannya sebuah benua baru, maka mereka pun sepakat untuk mempublikasikan keberadaan Lenses pada seluruh rakyat di Zaten. Arthur pun akhirnya menyadari dan mulai mengerti jika mengapa semua ini harus dirahasiakan. Karena walaupun para Lenses telah bersumpah pada para raja, dan jika informasi ada benda yang bisa membuat inti mana menjadi putih ini bocor, maka di Zaten akan hancur sendiri dari dalam. Arthur pun berterima kasih pada kakek Virion, karena di sini dia telah mempercayai dirinya. Virion pun di sini merangkul muridnya tersebut dan merasa bangga dengan perkembangan Arthur karena sudah tumbuh dewasa. Lalu dengan nada yang begitu serius, Virion pun berkata pada Arthur, jika sebenarnya Virion mengatakan semua ini pada Arthur karena di sini Arthur ada sangkut pautnya dengan hal ini. Hal itu karena makhluk ikatan Arthur bukan hanya seekor manabi saja, karena ikatanmu itu adalah sosok naga yang dianggap dewa itu sendiri. Arthur yang melihat tingkah Sylvie pun sebenarnya tak bisa percaya dengan pernyataan tersebut. Jika dewa itu tak seperti yang buku-buku agama jelaskan dan juga ceritakan pada kaumnya. Singkatnya, mereka adalah suatu entitas yang mampu memasuki pikiran kita dan memainkan tubuh mereka sampai dengan mana mereka. Arthur sadar jika Sylvie memanglah seekor naga. Dia juga cukup kuat dan juga pintar. Virion pun membenarkan hal tersebut. Jika itulah mengapa naga dipercaya menjadi suatu simbol dari sebuah berkah dalam budaya mereka. Terlepas dari itu semua, Arthur percaya atau tidak pada Virion saat ini. Jika Virion berpikir ikatan Arthur saat ini bukanlah sebuah kebetulan saja. Dunia saat ini telah berubah. Virion tak tahu peran apa yang akan Arthur dan Sylvie mainkan nanti. Tapi apapun itu, kau harus siap Arthur. Hal itulah yang disampaikan oleh kakak Virion pada Arthur. Dalam perjalanan pulangnya, Arthur tetap memikirkan perkataan Virion yang membahas tentang dewa. Sylvie yang masih bingung dengan tujuan mereka pun bertanyalah dia jika mereka akan menuju kemana. Arthur pun tak menjelaskan secara detail. Pada intinya dia perlu ke tempat itu untuk membuat rasa keingintahuannya menghilang. Di saat tiba di tempat toko misteri sebelumnya, Arthur pun menemukan sebuah orb kecil yang serupa dengan kertas yang menempel di sana. Setelah membaca surat tersebut, akhirnya Arthur pun pulang. Singkat cerita, makanlah Arthur bersama dengan ibu, ayah, dan juga adiknya di sana. Sang ibu bertanya pada anaknya jika apakah ada masalah yang Arthur hadapi saat ini. Tentu seperti biasa Arthur berkata tidak, karena dia tak ingin sang ibu khawatir di sana. Lalu Alice pun berkata jika memang ada suatu hal yang memang harus Arthur segera lakukan, maka mereka pun tak akan pernah menghalangi pilihan Arthur. Pada intinya mereka hanya meminta Arthur melakukan hal itu dengan menjaga diri agar tetap aman, karena hanya itulah yang terpenting bagi mereka sebagai orang tua. Mendengar seluruh support dari anggota keluarganya membuat Arthur pun menjadi sangat lega. Akhirnya Arthur pun mengajak Sylvie untuk segera pergi ke tujuan yang sudah tertulis pada kertas yang ditemukan bersama orb kecil sebelumnya. Surat itu berisikan pesan jika memang Arthur ingin mengetahui semuanya, maka Arthur bisa pergi ke gerbang barat besok siang. Dalam kilas balik terlihat bahwa beberapa dewan sedang membujuk Raja Gri untuk segera melakukan tindakan untuk menjaga stabilitas negara mereka dan menunjukkan kepada rakyat bahwa Raja Gri adalah raja yang akan berjuang untuk mereka semua. Maka dari itu, mereka harus segera membunuh sosok tersebut. Mereka membujuk Raja Gri untuk segera membunuhnya, supaya dunia tahu untuk tak bermain-main dengan negara mereka. Sylvie pun menyadarkan Arthur dari lamunannya. Dia bertanya keadaan papanya yang sepertinya kurang baik-baik saja saat ini. Arthur hanya menyampaikan jika dia cuma bermimpi buruk saja barusan. Arthur dalam hati heran mengapa ingatan itu harus muncul saat ini. Teringat perkataan Virion jika Arthur harus siap. Sambil Arthur menggenggam pesan yang dia dapatkan dari tempat toko misterius yang sebelumnya pernah dia datangi. Arthur tak tahu bagaimana bisa kakek pemilik toko itu dapat mendengar percakapan Arthur dengan Virion. Namun sepertinya dia memang tahu akan sebuah hal yang terlewatkan dari cerita Virion sebelumnya. Arthur percaya jika Virion tak akan berbohong kepadanya. Namun yang dia heran, siapa orang yang lebih tahu tentang masalah ini daripada kakek Virion itu sendiri. Secara Virion adalah generasi tertua dari bangsa elf saat ini. Singkatnya ditanyailah Arthur oleh sang penjaga gerbang untuk segala dokumen-dokumen yang diperlukan.
Arthur tentu bingung karena dia tak menyangka akan membutuhkan sebuah verifikasi di sana. Sang penjaga pun menjelaskan jika gerbang itu menuju ke daerah Illinois. Maka dari itu tentu para penjaga butuh verifikasi saat memberikan izin lewat pada seseorang di sana. Arthur pun di sini bertanya-tanya mengapa harus daerah Illinois. Sambil mengeluarkan sebuah benda dari cincin dimensi miliknya, Arthur pun menunjukkan sebuah jam antik pemberian langsung dari kakek Virion pada sang penjaga gerbang. Dalam hati sang penjaga gerbang pun seketika dia terkejut dengan siapakah sosok pemuda di hadapannya. Karena mengapa dia bisa memiliki sebuah benda dengan segel kerajaan yang sangatlah penting seperti itu. Sang penjaga pun mempersilahkan Arthur dengan sangat hormat untuk lewat dan memasuki gerbang di sana. Di saat Arthur melangkah masuk dan akan melewati gerbang teleportasi tersebut, Sylvie dan juga Arthur merasakan suatu hal yang sangat aneh dan tak biasa sedang terjadi di sana. Mereka berdua seakan-akan ditarik ke suatu tempat yang sepertinya bukanlah tujuan asli dari gerbang teleport tersebut. Masuklah Arthur ke suatu ruangan yang begitu gelap dan tak nampak hal apapun di tempat itu. Sylvie pun merasa sangat ketakutan dengan suasana dan juga hawa yang ada di tempat tersebut. Arthur pun juga baru pertama kali ini melihat ekspresi ketakutan yang terpancar dari wajah Sylvie kala itu. Dengan menggunakan sedikit mantra api miliknya, Arthur pun menerangi ruangan tersebut. Dia penasaran dengan apa yang sebenarnya barusan terjadi. Seketika Arthur dan Sylvie merasakan hawa tekanan kekuatan yang sangat kuat di sana. Arthur sadar jika level kekuatan ini bukanlah kekuatan yang normal. Arthur pun bertanya dengan lantang tentang siapakah sosok yang ada di hadapannya saat ini. Muncullah kedua mata yang menatap Arthur dan juga Sylvie di sana. Dengan mata yang berkilauan layaknya sebuah bintang-bintang yang bersinar di langit, sosok itu pun akhirnya menunjukkan diri sembari berkata, jika setidaknya mereka saat ini memiliki sedikit privasi untuk mengobrol dengan tenang. Ruangan yang gelap sebelumnya berubah menjadi putih bersih dengan sekejap mata. Arthur pun menyadari jika sosok di hadapannya adalah kucing yang dia temui di toko misteri sebelumnya. Siapakah kau sebenarnya? Hal itulah yang ditanyakan oleh Arthur saat itu. Lalu akhirnya sosok kucing itu merubah bentuknya sebagai sosok yang lebih mirip seperti manusia saat ini. Dia pun menyampaikan jika atas nama teman dan juga saudaranya, dia datang dengan membawa kebijaksanaan. Dia pun memperkenalkan diri pada Arthur. Mengingat jika Arthur adalah seorang manusia yang sangatlah kecil, maka biasanya mereka bisa disebut dan dianggap oleh kalian sebagai jelmaan dari dewa. Di sisi lain terlihatlah Cynthia Gotsky sedang menelusuri sekitaran hutan. Dalam lamunannya, dia menyaksikan kehebohan yang terjadi di antara para dewan. Mereka sangat tak percaya dengan kabar yang sudah disampaikan jika salah seorang Leses telah tewas. Mereka mendesak sosok murid yang telah menemukan Leses Alea untuk menceritakan seluruh kejadiannya di sana. Namun ratu dari bangsa manusia pun tak setuju, karena dia takut bahwa murid tersebut akan bercerita seakan-akan dia seperti layaknya seorang pahlawan di sana. Lalu akhirnya Raja Alduin pun meminta para penyihir yang memiliki kemampuan melacak terbaik untuk segera memeriksa TKP, karena dia berpikir kemungkinan mereka akan mendapatkan sebuah petunjuk di sana. Alduin pun bertanya apakah Cynthia dapat menemani para pelacak tersebut ke TKP. Namun Cynthia pun dengan sopan menolak karena dia memiliki urusan yang lebih penting dan harus segera dia urus. Raja dan ratu dari bangsa dwarf pun merasa heran dengan jawaban Cynthia, karena urusan apa yang bisa lebih penting daripada urusan negara seperti ini. Namun Raja Alduin yang memang sudah mengenal baik Cynthia pun mengerti dan tak mempermasalahkannya. Makhluk ikatan Cynthia pun bertanya tentang apa yang saat ini dipikirkan oleh Cynthia hingga membuatnya seperti terlihat sangat gelisah. Cynthia pun berpikir jika apakah tak masalah dengan tak memberitahukan para dewan jika Arthurlah murid yang sebenarnya telah menemukan Leses Alea di dalam dungeon tersebut. Bis milik Cynthia pun berkata jika memang Arthur sangatlah misterius, namun tak baik juga bagi para dewan untuk terus mencurigai Arthur terus-menerus nantinya. Di sini nampak Cynthia pun bersyukur karena Arthur tak melihat apapun yang ada di bawah sana. Lalu tiba-tiba Cynthia pun merasakan serangan dari berbagai arah. Dengan cepat Cynthia pun membacakan sebuah mantra barrier yang cukup kuat untuk menahan serangan mantra elemen es dan petir tersebut. Cynthia pun menyadari jika musuh saat ini tak hanya berjumlah satu orang saja. Dengan punggung yang memiliki simbol misterius seperti yang ditemukan sebelumnya, mereka semua menyerang Cynthia secara bersamaan di sana. Cynthia pun berusaha menumbangkan musuh satu persatu dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan mantra sihir suara yang mempengaruhi pendengaran musuhnya, Cynthia pun meminta Javier untuk menghabisi mereka semua dengan sangat cepat. Akhirnya terlihat Javier membantai dan memangsa mereka semua dengan wujud aslinya. Salah seorang musuh berkata pada Cynthia jika dia sudah mendengar banyak informasi tentangnya, karena sepertinya kehidupanmu di benua ini terlihat berjalan dengan sangat baik. Cynthia pun meremas kepala tangannya dan berkata jika dia bisa mempercepat kematian musuhnya itu, jika saja dia tetap bersikukuh dan tak ingin memberitahukan rencana mereka. Dengan tawa yang begitu lantang, pria itu pun menertawakan Cynthia. Jika apakah Cynthia pikir dia akan membocorkan rencana mereka pada sosok pengkhianat seperti Cynthia. Mereka semua perlahan-lahan telah mengumpulkan kembali kekuatan lama mereka. Apakah kau pikir benua ini akan hidup damai dalam waktu yang lama? Tentu hal itu tak akan terjadi sesuai harapan kalian. Dia berkata jika mereka sudah memiliki mata-mata di setiap sudut benua ini yang tersebar dari hutan hingga pantai.
Orang-orang di Jateng hanya memiliki waktu kurang lebih 1 tahun lagi sebelum perang akan dimulai. Matilah pria tersebut karena Cynthia sudah mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Dia berterima kasih pada Javier karena dia sudah membantu Cynthia untuk membersihkan kekacauan yang ada di sana. Javier pun berkata jika tak masalah, meski sebenarnya daging manusia sedikit lebih lembut rasanya daripada makanan yang dia makan biasanya. Javier di sini malah khawatir dengan luka yang ada di punggung Cynthia saat ini. Namun Cynthia pun berkata jika dia dalam kondisi baik-baik saja untuk saat ini. Cynthia di sini memang tak dapat membantu banyak, namun dia akan segera melanjutkan investigasinya ke arah pantai setelah ini. Terlihat di sini Cynthia pun menyiramkan ramuan potion penyembuh pada punggungnya yang terluka. Lalu di sini terlihat juga simbol misterius yang serupa tertulis di punggung Cynthia saat ini. Misteri pun sedikit demi sedikit akan terungkap setelah ini.